Baik, shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. So mari siapkan hati kita mulai memuji Tuhan. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Katakan Bapa Engkau setia, Bapa Engkau mulia. Bapa Kau setia. Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Amin. Lebih dari harta, katakan Kaulah segalanya. Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Thank you. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Katakan Engkau lebih dari harta Tuhan, Engkau segalanya. Dari harta, Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Amin, amin. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau setia, Kau mulia Tuhan. Kau luar biasa Tuhan. Ajaib perkasa Engkau Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Kami mengangkat suara kami Tuhan, untuk meninggikan Engkau, untuk memuliakan Engkau, memuji Engkau Tuhan. Haleluya. 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 We worship you Lord God. Terpujilah nama-Mu ya Aba ya Bapa. Ditinggikan, dimuruskan nama-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Raja. Haleluya Lord God. We worship you Lord. Oh haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Lord. Pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Hanya bagi nama-Mu Tuhan. Thank you God. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Allah yang setia, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Tuhan, kami mau lebih lagi untuk memuji-muji-Mu di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, baik anak-anak Tuhan yang siap memuji Tuhan dengan saya sama-sama katakan amin. Haleluya. Come on. Sama-sama katakan dengan saya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, berlagu di
jawara, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Sama-sama katakan, kami rindukan Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Yeah. Great is our God. Oh, kemana musik memuji Tuhan. Haleluya Lord. Rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Come on church, great is our God. Yeah, haleluya. Haleluya. Amin. Baik, kita akan mendengarkan pesan-pesan gembala. Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita kembali mau merenungkan satu topik, yaitu gereja yang bermisi. Berbicara tentang gereja berarti itu tentang kita semua. Berbicara tentang saudara, berbicara tentang saya, yaitu berbicara tentang umat Tuhan. Dan biarlah setiap umat Tuhan boleh benar-benar mengemban satu tugas yang Tuhan berikan, yaitu satu amanat agung yang untuk dikerjakan. Jadi kalau kita berbicara tentang gereja yang bermisi, itu berbicara tentang berbuah atau boleh dibilang menuai kehidupan-kehidupan yang baru yang dibawa kepada Tuhan. Satu hal saya ingin katakan bahwa hanya dengan hubungan intim dengan Tuhan, maka kehidupan baru bisa kita tuai. Tanpa itu tidak mungkin terjadi yang namanya pertumbuhan atau penuaian akan jiwa-jiwa. Jadi setiap jemaat Tuhan, mari seberapapun kita yang ada, kita mau untuk menggenapi atau melakukan amanat agung ini. Bersama-sama kita tuntaskan amanat agung. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, mari siapkan hatimu untuk kebenaran firman Tuhan. Kita diajar, kita dibentuk, kita dikuatkan. Siapkan hatimu untuk kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian ini dengan kami.
menyucikan dan pulihkan hatiku. Menyucikan, pulihkan hatiku. Amin. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Amin. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Amin, amin, amin. Thank you God. hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Oh God. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang Tuhan, menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu Tuhan hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat
berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Oh God, hallelujah, Lord. Thank you, God. Shalom saudara-saudara, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara. Terima kasih kepada Pastor Andri Mondolalu, Pastor Cindy Mondolalu, dan juga Pastor James Park dari Benongke, dan seluruh rekan-rekan, hamba-hamba Tuhan dan para pelayan Jemaat Lokal Basilia Kelapa Gading. Hari ini saya ingin sharing firman Tuhan dan saya beri judul untuk topik pada hari ini adalah seperti bintang di langit dan juga seperti pasir di tepi laut. Mari kita lihat perjalanan seorang yang bernama Abraham di dalam kehidupannya, dan perjalanan ini saya beri titik atau beberapa poin di dalam perjalanan seorang Abraham. Sama dengan kehidupan kita hari demi hari. Seumur hidup kita sampai dengan saat ini, pasti ada poin-poin atau titik-titik tertentu di mana saudara mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam Tuhan. Mari kita lihat kejadian-kejadian yang dialami oleh seorang Abraham, bagaimana dia waktu pertama kali berjumpa pribadi dengan Tuhan, yang dicatat di dalam Kejadian 12. Dan setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka perjumpaan selanjutnya terjadi di dalam kehidupan dia. Sama, waktu saudara mengalami perjumpaan pertama kali dengan Tuhan, maka saudara pasti tidak ingin menghentikan perjumpaan itu, tapi justru ingin menambah terus, bahkan terus bergaul karib, bergaul intim dengan Tuhan hari lepas hari. Dan itulah yang terjadi dengan seorang pribadi yang namanya Abraham. Dia tidak mau berhenti dalam satu kali perjumpaan, tapi dia mau terus-menerus mengalami akan Tuhan, melalui komunikasi, melalui interaksi, melalui membangun hubungan yang dia lakukan hari lepas hari. Sampai bahkan bukan hanya Tuhan berfirman satu kali, tapi Tuhan berfirman berkali-kali. Bahkan sampai Tuhan memberikan penglihatan. Bahkan Tuhan juga memberikan janji bagi keturunan, bagi seorang Abraham di masa tuanya. Pada usia 75 tahun Tuhan berjanji bahwa keturunannya itu akan banyak sedemikian rupa. Dan Tuhan bukan hanya berjanji sekali, karena terus-menerus Tuhan akhirnya menepati janji demi janji Tuhan itu. Dan juga kejadian bagaimana Abraham diperhadapkan dengan suatu situasi di mana Tuhan memberitahukan apa yang akan dia lakukan bagi satu kota, yaitu kota Sodom. Dan akhirnya seorang yang namanya Ishak, anak yang dinantikan itu akhirnya lahir di dalam usia 100 tahun. Usia yang sudah sangat lanjut, usia yang mungkin sangat mustahil bagi seorang istri yang juga masuk di dalam usia lanjut, yaitu Sarah, melahirkan seorang anak. Namun tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan akhirnya anak yang ditunggu-tunggu itu setelah lahir dan beberapa tahun kemudian Tuhan menginginkan supaya anak itu dikorbankan bagi Tuhan sebagai korban bakaran. Nah, mari kita lihat di dalam atau melalui perjalanan kehidupan Abraham, apa hal-hal yang kita bisa belajar? Karena segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bukankah bermanfaat untuk kita, bermanfaat bagi kita untuk mengalami akan pengajaran-pengajaran daripada Tuhan. Mari kita lihat beberapa hal. Satu adalah bagaimana kita akan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Waktu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, di dalam Kejadian 12 ayat 1 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan berfirman kepada Abraham untuk pergi.
Demikian juga Yesus Kristus memerintahkan kita untuk pergi, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Lihat bagaimana seorang yang namanya Abraham akhirnya setelah berjumpa pribadi dengan Tuhan dan Tuhan memerintahkan dan diresponi dengan luar biasa. Akhirnya Abraham pun pergi meninggalkan seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan, itulah yang dilakukan oleh seorang Abraham. Begitulah hubungan relasi yang dibangun, bagaimana Abraham setelah mengalami perjumpaan pribadi, dia dituntun oleh Tuhan sedemikian rupa. Bukankah indah dituntun oleh Tuhan? Bukankah hal itulah yang kita inginkan supaya kita terus-menerus mengalami akan tuntunan Tuhan? Kenapa? Karena Tuhan itu Maha Tahu, Tuhan itu Maha Kuasa, dan Tuhan itu Maha Hadir. Kalau sekiranya pada saat saudara menyaksikan siaran ini, dan saudara belum mengalami akan perjumpaan pribadi dengan Tuhan, kiranya hari ini, kiranya Tuhan membuka kehidupan saudara, dan saudara mengundang Tuhan Yesus Kristus untuk hadir dalam kehidupan saudara, dan izinkan Tuhan Yesus sendiri masuk di dalam kehidupan saudara, dan izinkan Tuhan Yesus, Tuhan yang sama sebagai Tuhan yang di masa Abraham itu, menuntun jalan kehidupan kita masing-masing, mengalami akan hubungan yang indah dan luar biasa, dituntun dari satu hal kepada hal-hal lainnya, sehingga kita bisa melihat dan kita bisa mengalami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, sehingga semuanya bisa digenapi semasa kehidupan kita di muka bumi ini. Selain daripada kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang terus dibangun melalui perjumpaan pribadi lanjutan, maka yang kedua adalah melalui perjumpaan itu, melalui interaksi-interaksi yang dilakukan ini, tentunya kita akan menjadikan kita mempunyai karakter Tuhan. Semakin sering anak-anak saudara berjumpa, ngobrol dengan saudara, maka makin kelamaan pasti anak saudara bisa melihat, mengalami, bahkan meniru, mencontoh teladan yang saudara sebagai orang tua lakukan, yang dipertunjukkan, yang didemonstrasikan di dalam kehidupan saudara sebagai orang tua, kita sebagai orang tua dengan anak-anak kita. Bukankah hal seperti itulah yang terjadi waktu kita membangun hubungan dengan Tuhan? Maka lama-kelamaan karakter Tuhan itu semakin nyata di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita lihat salah satu karakter Tuhan yang ditiru, yang dilakukan, yang dikerjakan oleh seorang yang bernama Abraham melalui Kejadian 18 ayat 23, 24, dan juga 26. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Maka Tuhan berfirman, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, maka aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Tuhan karena sudah bergaul, sudah berinteraksi dengan Abraham melalui berkali-kali hubungan yang dibangun oleh Abraham, maka Tuhan pun akhirnya karena bergaul karib, karena Abraham bergaul karib dengan Tuhan, maka Tuhan memberitahukan rencananya yang ingin, atau apa yang rencana Tuhan ingin lakukan bagi kota Sodom. Karena kejahatan atau dosa yang besar yang terjadi, Tuhan merencanakan untuk melenyapkan kota Sodom. Abraham tidak mengenal semua orang Sodom dan dia tidak tinggal di sana. Namun keponakannya memang tinggal di Sodom, di daerah sana. Namun perhatian Abraham adalah bukan kepada orang-orang itu, dia adalah memperhatikan kepada orang-orang benar. Dia tidak mau orang benar itu diperlakukan sama dengan orang fasik. Bahkan melalui kejadian ini, Tuhan yang mempunyai kasih kepada banyak orang itu, juga melalui apa yang Abraham lakukan, dia akhirnya melihat bagaimana kasih Tuhan itu, bagaimana keadilan Tuhan itu ditunjukkan kepada Abraham melalui apa yang doa dia naikkan kepada Tuhan. Dia meminta sekiranya ada 50 orang benar, kemudian sekiranya ada 45 orang benar, ada 40, dan seterusnya sampai dengan 10 orang benar. Tuhan bahkan berbicara, aku akan mengampuni seluruh tempat itu
karena mereka. Kenapa bisa ini terjadi? Karena Abraham mempunyai belas kasihan. Bukankah Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang berbelas kasihan? Bukankah Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang pengampun, pengasih, penyayang, bahkan panjang sabar? Sehingga kalau kita lihat kejadian lain yang kita lihat di dalam Perjanjian Baru, bagaimana satu peristiwa yang terjadi waktu orang-orang banyak menghakimi seorang wanita yang kedapatan berzina dan dibawa kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka meminta untuk dipersilakan supaya mereka dapat melempari wanita itu dengan batu. Namun Tuhan Yesus diam sejenak sampai Tuhan Yesus berkata, jika ada di antara kalian yang merasa dirinya tidak berdosa, maka dialah orang pertama yang diberikan izin oleh Tuhan untuk boleh melempar wanita tersebut. Namun, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus menjadikan semua terperangah sehingga satu persatu orang itu mulai meninggalkan tempat itu sampai akhirnya tinggal Yesus Kristus bersama dengan perempuan yang kedapatan berzina itu. Dan Tuhan bertanya kepadanya, di manakah orang-orang itu? Ternyata mereka sudah meninggalkan tempat itu. Artinya orang-orang atau kita mungkin sangat mudah untuk menghakimi orang-orang lain. Sehingga kita merasa bahwa kita lebih daripada orang lain itu. Padahal ternyata kita pun sama dengan mereka adalah orang-orang berdosa. Ini pembelajaran bagi kita, bagaimana waktu kita berusaha untuk menghakimi merasa kita lebih benar, ternyata di mata Tuhan kita pun sama adalah orang-orang berdosa. Lihat bagaimana belas kasihan daripada Tuhan kepada orang-orang berdosa. Hal yang sama juga yang terjadi kepada seorang yang bernama Abraham. Bagaimana belas kasihan dari pribadi Kristus itu ada di dalam kehidupan Abraham. Mengasihi orang-orang berdosa, sehingga dia berdoa kepada Tuhan supaya ada pengampunan atas mereka satu persatu. Dan biarlah di dalam kehidupan kita, karena kita sering bergaul dengan Tuhan, maka bukan hanya karakter Tuhan yang berbelas kasihan, yang adil, tapi berbagai karakter yang dimiliki Tuhan, biar itu terus terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga orang akan melihat bahwa karakter Tuhan itu semakin hari semakin nampak dan semakin menonjol di dalam kehidupan kita. Waktu kita menghadapi berbagai hal di dalam kehidupan kita. Orang melihat orang ini beda dengan orang lain karena pribadi, karena karakternya, ternyata karakter Kristus ada sangat menonjol, sangat terlihat, sangat mengagumkan karakter Kristus ada pada orang ini. Sehingga karakter itu yang lebih menguasai daripada karakter pribadi masing-masing. Karena apa? Itu bisa terjadi karena yang pertama tadi ada perjumpaan dan pergaulan dengan Tuhan yang dibangun hari lepas hari. Mari kita lihat hal yang ketiga. Hal yang ketiga adalah bukan hanya kita mengalami akan perjumpaan dengan Tuhan, kemudian membangun hubungan dengan Tuhan, kemudian juga akhirnya kita mempunyai karakter Tuhan, tapi kita juga menjadi seorang pendengar yang baik. Kita menjadi pendengar Tuhan. Pendengar yang baik adalah bukan hanya mendengar dengan telinga, tapi mendengar di sini pengertiannya mendengar dan melakukan menjadi satu kesatuan. Di dalam Kejadian 22 ayat 2 sampai dengan 3 dikatakan firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Maka keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Dia tidak menunda-nunda lagi. Dia langsung keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Dan dia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Bahkan dia juga mempersiapkan untuk korban bakaran berarti perlu kayu untuk dibakar. Maka ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Wow! Dengan kita membangun hubungan atau relasi dengan Tuhan, karakter Tuhan juga akhirnya kita miliki, tapi kita juga menjadi orang-orang yang suka untuk mendengarkan firman. Suka dalam artinya suka mendengar dan melakukan dia. Bukan hanya suka mendengar, tapi tidak melakukan. Tapi belajar dari seorang Abraham yang sangat relevan untuk masa ini adalah kita menjadi orang-orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan.
sehingga orang bisa melihat ada Yesus Kristus yang nyata di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Menjadi pelaku-pelaku, bukan orang-orang hanya mendengar dan melupakan, tapi orang yang mendengar bahkan juga melakukan, bahkan juga membagikan kehidupan, karena kita menghidupi akan firman Tuhan itu. Bagaimana kita menghidupinya? Yaitu dengan melakukan firman Tuhan. Kita mendengar dan melakukan firman Tuhan. Lihat bagaimana seorang yang Abraham, bagaimana anak yang dinantikan Ishak itu, padahal dia usianya sudah lanjut, dan bagi manusia mungkin mustahil, karena Saras juga berkata bahwa bagaimana mungkin aku yang sudah lanjut ini, aku yang sudah mati haid ini bisa melahirkan. Dan Tuhan berbicara, Tuhan berkata, bukankah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Karena 1 tahun lagi kemudian engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan benar 1 tahun kemudian dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama oleh Abraham, yaitu Ishak namanya. Abraham adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Biarlah dalam hari-hari kehidupan kita, kita pun menjadi orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan seperti apa yang kita dengar? Kalau kita melihat di sini adalah firman Tuhan yang luar biasa, bagaimana Abraham diminta oleh Tuhan untuk menyerahkan Ishak, anak yang dinantikan, sehingga dikatakan di sini diserahkan anak yang tunggal itu kepada Tuhan, dan Abraham melakukannya dan tidak menunda-nunda lagi perintah yang dilakukan olehnya itu karena sudah mendengar akan firman Tuhan. Dan yang keempat adalah bagaimana kita bisa mengalami akan janji Tuhan. Setelah kita mendapatkan perjumpaan pribadi dengan Tuhan, terus membangun hubungan dengan Tuhan, terus juga mengalami untuk karakter kita diubahkan menjadi karakter Tuhan yang ada pada hidup kita, dan kita menjadi orang-orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kita juga biar mengalami akan janji Tuhan. Di dalam Kejadian 22 ayat 15 sampai dengan 18. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, apa yang telah dibuat Abraham, yaitu Abraham telah menyerahkan anaknya yang tunggal. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Demikianlah, karena kita bergaul intim dengan Tuhan, maka bukan hanya kita mendengar dan melakukan, tapi juga kita mengalami akan janji Tuhan. Janji Tuhan yang diberikan kepada Abraham itu bukan hanya berlaku untuk Abraham, tapi juga berlaku untuk keluarga Abraham, berlaku untuk keturunan Abraham semasa dia masih ada dan juga semasa dia sudah tidak ada. Benar bahwa keturunannya itu seperti bintang di langit dan juga seperti pasir di tepi laut. Artinya adalah keturunannya sangat banyak, tidak terhitung lagi banyaknya sampai dengan saat ini. Ribuan tahun lalu Tuhan sudah berfirman kepada Abraham dan terus digenapi sampai dengan saat ini. Keturunan Abraham masih terus terjadi, dilahirkan ke muka bumi ini. Dan janji Tuhan itu, keturunan Abraham itu akan diberkati berlimpah-limpah. Dan itu benar terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan biarlah melalui kehidupan Abraham ini, kita mengalami akan 4 hal itu di dalam kehidupan kita. Sehingga dalam hari-hari kehidupan kita, kita bisa melihat bahwa benar kita perlu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan melalui hubungan yang dibangun, kita akan dibuat oleh Tuhan untuk terus-menerus mengalami akan karakter Tuhan. Dan kita menjadi orang-orang yang mau mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Sehingga seperti dikatakan di tempat ini bahwa karena kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya, maka apa yang dilakukan Abraham? Dia mendengar, kamu harus pergi dan bawa anak itu sebagai korban bakaran. Dan dia melakukannya. Artinya apa? Mendengar dan melakukannya. Maka karena dia mendengar melakukan, maka ada janji yang Tuhan berikan bagi dia.
Dan janji Tuhan itu terus ditepati, bukan hanya semasa kehidupan Abraham, tapi juga untuk keturunan-keturunan berikutnya, bahkan sampai dengan saat ini. Dan kalau kita lihat, maka seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut, melalui 4 hal ini, di dalam kehidupan kita, bukan hanya secara kuantitas, seolah-olah jumlah bilangan orangnya semakin banyak, tapi juga secara kualitas, yaitu apa? Menjadikan jumlah orang yang banyak, karena orang banyaknya itu adalah orang-orang yang mau berjumpa pribadi dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, juga punya karakter Tuhan, mau mendengar dan melakukan perintah Tuhan, sehingga janji Tuhan diberikan dan dialami di dalam kehidupan kita. Kalau saja Abraham sudah menyerahkan anaknya yang tunggal yang dinanti-nantikan, yang diminta oleh Tuhan sebagai korban bakaran, bukankah Yohanes 3 ayat 16 juga berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Abraham menyerahkan anaknya yang tunggal Ishak, dan Bapa di surga juga menyerahkan anaknya yang tunggal bagi kita semua, supaya kita mengalami akan janji-janji yang sudah Tuhan katakan beribuan tahun yang lalu di dalam perjalanan kehidupan seorang bernama Abraham dan keturunannya. Ya, Yesus berkata bahwa di dalam Matius 28 ayat 18 ayat 20, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Lihat, Abraham itu disertai Tuhan sampai dengan akhir hidupnya, sampai dengan keturunan, sampai dengan saat ini. Dan Yesus pun berkata bahwa Tuhan Yesus punya segala sesuatu kuasa yang akan menyertai kita. Ingat bahwa Tuhan memerintahkan Abraham tidak hanya Abraham pergi tanpa perlengkapan yang Tuhan berikan, tapi Tuhan pasti akan menyertai, Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar, dan Tuhan yang punya kuasa pada saat akan menunjukkan kuasanya sesuai dengan waktunya Tuhan, sesuai dengan kehendaknya. Sehingga dalam perjalanan misi kehidupan kita, dalam hari-hari kehidupan kita, biarlah kita terus melihat bagaimana kita mau terus mengalami hubungan yang terus diperbaharui dalam hari-hari kehidupan kita, sehingga orang melihat waktu kita melayani orang lain, waktu kita menjalankan dan memberitakan kabar baik itu, orang bisa melihat bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Orang-orang yang punya karakter Tuhan, karena itu nampak menonjol di dalam kehidupannya, dan menjadi orang-orang yang memang suka mendengar dan melakukan akan firman Tuhan. Dan juga akhirnya, karena kita menjadi orang yang suka dan mendengar dan melakukan, menjadi orang-orang yang mengalami dan melihat janji Tuhan itu digenapi di dalam hari-hari kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati di dalam perjalanan kehidupan saudara, dan kita boleh terus menjadi berkat yang luar biasa, seperti bintang di langit yang jumlahnya tak terhitung, seperti pasir di tepi laut yang tak terhitung jumlahnya, tapi bukan hanya kuantitas, tapi kualitas kita, keserupaan kita dengan Yesus Kristus nampak menonjol dengan luar biasa, beriringan dengan jumlahnya secara kuantitas, beriringan juga dengan kualitasnya juga berjalan bersama-sama, sehingga orang-orang yang sama dengan Kristus ditambah-tambahkan, sama dengan pribadi karakter Kristus, sama-sama ditambahkan di dalam perjalanan kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan membuka begitu banyak rahasia firman Tuhan, dan jadikan kami untuk mengalami perjumpaan-perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena aku menghendaki tiap-tiap orang untuk datang kepadaku, membangun hubungan dengan aku, karena banyak hal aku inginkan untuk terjadi di dalam kehidupanmu, sehingga rancangan-rancangan itu benar digenapi di dalam hari-hari kehidupanmu, karena engkau mencari aku dan mau bergaul intim dengan aku dan mau mendengar suaraku dan melakukan, sehingga setiap hal yang baik daripada aku akan menjadi milik engkau, dan engkau akan melihat bagaimana aku berjanji dan janji itu terus digenapi di dalam hari-hari kehidupanmu.
Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Engkau senantiasa berbicara kepada gereja-Mu, kepada kami semua. Dan jadikan kami menjadi pendengar yang melakukan dan melihat dan mengalami akan janji Tuhan. Dan tidak henti-hentinya kami bergaul intim dengan Tuhan, sehingga kesurupan kami dalam karakter Tuhan terus terjadi di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan sama-sama melakukan perjamuan kudus, mengingat dan mengenang kasih Tuhan yang begitu besar atas hidup kita. Saya percaya juga Bapak Ibu telah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk kita sama-sama dapat melakukan perjamuan kudus ini demi hormat dan kemuliaan Tuhan. Mari Bapak Ibu, Saudara semua, kita sama-sama mau angkat roti tinggi melebihi kepala kita. Dan kita mau berdoa untuk perjamuan kudus pada hari ini. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu, kami bersyukur buat segala kemurahan Tuhan atas hidup kami. Dan bahkan hari ini kami boleh memperingati kasih Tuhan yang begitu besar yang Tuhan buktikan di atas kayu salib. Kami mau menerimanya dengan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita semua yang bersyukur akan perbuatan Tuhan yang dahsyat, karya yang agung di dalam kehidupan kita. Kita angkat roti tinggi melebihi kepala kita, dan setelah itu kita akan makan bersama-sama setelah pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara semua, saya percaya bahwa kita semua sungguh-sungguh yakin dan percaya bahwa roti yang ada di tangan kita berbicara tentang tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita. Mari kita terima dengan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kita mau angkat cawan tinggi melebihi kepala kita, sebagaimana kita juga menghormati dan menghargai akan darah Kristus. Dan kita akan minum bersama-sama setelah pembacaan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak, Ibu, Saudara juga percaya bahwa anggur yang ada di tangan kanan kita pada saat ini berbicara tentang darah Kristus yang dicurahkan bagi kita, menjadi satu meterai perjanjian baru di dalam kehidupan kita. Kita terima dengan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sejenak kita bersyukur bersama-sama. Naikkan syukur kepada Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahannya. Terlebih lagi buat karya yang agung di atas kayu salib. Sehingga kita semua yang seharusnya binasa, tetapi hari ini kita masuk dalam bilangan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan bahkan kita menjadi satu keluarga kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Saat ini Engkau melihat setiap hati daripada umat-Mu yang bersyukur buat karya-Mu yang agung. Dan Tuhan, biarlah hari ini kami juga terus mengingat akan segala kebaikan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami. Sehingga kami boleh menghormati Tuhan, menghargai Tuhan dalam setiap aktivitas hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat masih memiliki kesempatan yang sama untuk menabur bagi pekerjaan di rumah Tuhan. Untuk persembahan mingguan, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat melalui transfer ke nomor rekening gereja berikut ini. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur
Kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita hidup supaya kita bermultiplikasi di dalam kehidupan ini, menghasilkan buah, yaitu jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Dan kita mau bersyukur menutup ibadah kita, dan kita sama-sama satukan hati berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada hari ini Tuhan, di mana kami boleh sama-sama beribadah baik secara onsite maupun saudara-saudara kami yang masih online. Tapi kami percaya Tuhan, dimanapun kami ada, kuasa Tuhan nyata atas hidup kami. Engkau hadir di mana kami ada dan bertindak, melakukan sesuatu. Bagi setiap kami yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, biarlah itu menjadi rema dalam hidup kami, sehingga kami boleh lakukan di dalam setiap langkah hidup kami, sehingga kami boleh melihat hasil daripada kebenaran firman Tuhan yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami memberkati hamba-Mu Tuhan yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Berkati Pastor Arthur, dan kami percaya Tuhan pakai dimanapun hamba-Mu melayani-Mu Tuhan. Saat ini kami berdoa buat seluruh keluarganya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus hamba berdoa bagi umat Tuhan, jemaat Tuhan yang setia beribadah kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan jamah setiap kami dikuatkan oleh firman-Mu, kami boleh bertumbuh di dalam kuat kuasa-Mu Tuhan, dan kami boleh menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Kami juga berdoa jaga dan lindungi dari segala virus, dari segala mara bahaya, sehingga umat Tuhan boleh terus dengan penuh sukacita beribadah kepadamu. Saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami, dan kami percaya situasi ini boleh teratasi. Kiranya Tuhan menolong, dan sehingga tidak perlu ada lonjakan-lonjakan yang lain lagi, tetapi semua bisa diatasi sehingga situasi boleh stabil. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, bersiap diri untuk terima berkat Tuhan, karena kami percaya kasih-Mu besar atas hidup kami. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan terimalah segala berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, dan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, dan kuat kuasa daripada Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Semua yang bersyukur katakan amin. Amin.